Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Novia Santi, NIM 170210204-227. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 2017 Universitas Jember. Salam kenal. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang metamorfosis. Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Tahukah kalian apa itu metamorfosis? Nah, jadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya terdapat makhluk hidup yang dapat melakukan perubahan wujud atau perubahan bentuk. Namun, ada pula makhluk hidup yang tidak dapat melakukan hal itu. Nah, perubahan wujud dan perubahan bentuk itulah yang kita sebut sebagai metamorfosis. Jadi, metamorfosis merupakan siklus perubahan wujud atau perubahan bentuk pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dari kelahiran atau dari penetasan hingga usia dewasa. Nah, tahukah kalian metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahukah kalian apakah perbedaan dari keduanya? Untuk metamorfosis sempurna, yaitu siklus perubahan wujud atau perubahan bentuk pada makhluk hidup yang terjadi dalam 4 fase. Lalu, apa sajakah makhluk hidup yang termasuk sebagai metamorfosis sempurna? 1. Yaitu kupu-kupu. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kupu-kupu hanya melakukan 4 fase dalam perubahan wujud dan perubahan bentuknya. Nah, fase-fase apa sajakah itu? Fase pertama, kupu-kupu bertelur. Fase kedua, telur berubah menjadi ulat. Fase ketiga, ulat berubah menjadi kepompong. Fase keempat, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Hewan kedua yang mengalami metamorfosis sempurna selain kupu-kupu adalah katak. Sama seperti kupu-kupu, katak juga mengalami 4 fase dalam perubahan wujud atau perubahan bentuknya. Nah, apa sajakah fase-fase tersebut? Fase pertama, katak bertelur. Fase kedua, telur berubah menjadi kecebong. Fase ketiga, kecebong berubah menjadi katak muda. Fase keempat, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Nah, selain itu, nyamuk juga dikategorikan sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa sajakah fase-fase yang dialami oleh nyamuk? Fase pertama, nyamuk bertelur. Fase kedua, telur berubah menjadi larva. Fase ketiga, larva berubah menjadi pupa. Fase keempat, pupa berubah menjadi nyamuk. Selain itu, lalat juga sama seperti nyamuk, yaitu hewan yang dikategorikan mengalami metamorfosis sempurna. Nah, apa sajakah fase-fase yang dialami oleh lalat dalam perubahan wujud dan perubahan bentuknya?
Fase pertama, lalat bertelur. Fase kedua, telur berubah menjadi larva. Fase ketiga, larva berubah menjadi pupa. Fase keempat, pupa berubah menjadi lalat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari metamorfosis sempurna dan beberapa contoh makhluk hidup yang dikategorikan di dalamnya. Nah, lalu apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu siklus perubahan wujud atau perubahan bentuk yang terjadi dalam 3 fase. Lalu, apa sajakah makhluk hidup yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? 1. Kecoa. Berbeda dengan kupu-kupu ataupun katak, kecoa hanya mengalami 3 fase dalam perubahan wujudnya. Nah, fase apa sajakah? 1. Fase kecoa bertelur. 2. Fase telur berubah menjadi nimfa. Fase ketiga, nimfa berubah menjadi kecoa. Hewan kedua yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Sama seperti kecoa, belalang juga hanya mengalami 3 fase saja dalam perubahan wujudnya. Nah, fase apa sajakah itu? 1. Fase belalang bertelur. 2. Fase telur berubah menjadi nimfa. 3. Fase nimfa berubah menjadi belalang. Hewan ketiga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna sama seperti belalang dan juga kecoa yaitu capung. Capung juga hanya mengalami 3 fase saja dalam perubahan wujudnya. Nah, fase apa sajakah itu? 1. Fase capung bertelur. 2. Fase telur berubah menjadi nimfa. 3. Fase nimfa berubah menjadi capung. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang metamorfosis tidak sempurna dan beberapa contoh makhluk hidup yang dikategorikan di dalamnya. Tapi, tahukah kalian bahwa masih banyak beberapa makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis? Apa artinya? Artinya, makhluk hidup tersebut tidak mengalami perubahan wujud atau perubahan bentuk sejak ia dilahirkan atau ditetaskan hingga usia dewasa. Namun, ia hanya mengalami perubahan ukuran saja. Nah, lalu apa sajakah makhluk hidup yang dikategorikan di dalamnya? 1. Manusia. Manusia tidak mengalami perubahan wujud atau perubahan bentuk sejak ia dilahirkan hingga usia dewasa. Namun, manusia hanya mengalami perubahan ukuran. Nah, yang kedua yaitu hewan. Masih banyak hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa sajakah contohnya? 1. Kucing. 2. Sapi. 3. Kerbau. 4. Anjing. 5. Kelinci. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Saya yakin kalian pasti akan paham jika kalian menyimak dan memperhatikan video ini dengan baik. Dan juga kalian mencatat poin-poin penting yang terdapat di dalamnya. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah 1. Metamorfosis merupakan siklus perubahan wujud atau perubahan bentuk pada makhluk hidup yang terjadi secara bertahap sejak usia kelahiran atau penetasan hingga dewasa. 2. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
3. Metamorfosis sempurna yaitu siklus perubahan wujud pada makhluk hidup yang terjadi dalam 4 fase. Contohnya yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Metamorfosis tidak sempurna yaitu siklus perubahan bentuk atau perubahan wujud yang terjadi dalam 3 fase. Contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, belalang, dan capung. 4. Selain melakukan metamorfosis, ternyata terdapat hewan yang tidak melakukan metamorfosis loh. Artinya, hewan tersebut tidak mengalami perubahan wujud sejak ia dilahirkan hingga usia dewasa, namun hanya mengalami perubahan ukuran saja. Seperti kucing, sapi, kerbau, dan yang lainnya. Nah, kalau begitu, materi kali ini cukup sampai di sini saja. Untuk mengakhirinya, alangkah lebih baiknya jika kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.